Jeffrey, kok kamu nggak bangunkan aku? Aku hampir telat loh. Hari ini kamu nggak perlu kerja. Kamu sempat ketakutan. Aku ambil cuti sehari untukmu. Jadi kamu sudah waktunya kerja, kok kamu nggak berangkat? Tentu saja aku di sini jagain kamu. Aku cuti, kamu juga ikut cuti. Kita mau jalani hidup nggak sih? Aku nggak perlu kamu jaga. Kamu cepat pergi kerja. Oke, nanti malam aku pulang cepat ya. Cepat pergi. Aku pergi ya. Jeffrey, kok kamu balik lagi? Kamu panggil dia Jeffrey. Jimmy ternyata benar-benar menyembunyikan identitasnya dan nikah sama wanita ini. Maaf, kamu siapa? Aku tunangannya Jimmy. Pewaris farmasi Cidore. Teresa Lenata. Farmasi terbaik, farmasi Cidore di ibu kota. Ternyata tunangan keluarga Susanto. Tapi, kenapa dicari aku? Nona Teresa, ada apa Anda mencariku? Dengar-dengar keluarga Rusli masuk penjara gara-gara kamu ya? Mereka sendiri yang melanggar hukum, ditangkap polisi. Melanggar hukum? Di ibu kota, keluarga Susanto adalah hukumnya. Keluarga Rusli dan keluarga Susanto sudah jalin hubungan sejak lama. Sekarang, keluarga Rusli semua tertangkap. Jimmy pasti nggak akan biarkan Jeffrey, suamimu yang kerja di pabrik itu. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan suamiku. Segampang itu bilang nggak ada hubungan. Kecuali kamu putus hubungan dengan Jeffrey. Apa maksudmu? Kamu cerai saja dengan Jeffrey, biar beneran nggak ada hubungan. Dengan begitu, masalah ini baru benar-benar nggak ada hubungan dengan Jeffrey. Cerai? Aku lakukan ini karena Jeffrey sudah kerja keras di pabrik elektronik, jadi aku mau lindungi dia. Aku kasih kamu waktu sehari, sampai besok. Aku nggak akan tahan lagi kalau Jimmy cari suamimu. Kamu pasti pernah dengar cara Jimmy balas dendam, kan? Apa yang harus kulakukan? Benar, Nenek Sinta. Aku harus minta bantuan Nenek Sinta. Nenek Sinta dan Nyonya Lina orang baik. Mereka harusnya bisa bantu aku dan Jeffrey. Nona Caroline, kenapa Anda datang ke sini? Ada urusan apa? Aku mau ketemu Nenek Sinta dan Nyonya Lina. Kebetulan sekali, mereka baru saja pergi. Mungkin mereka nggak mau ketemu aku. Ternyata aku memang terlalu naif, berharap keluarga mafia berperasaan. Nona Caroline, mereka pergi cari kamu. Kok langsung pergi sih? Nenek, Ibu, kok kalian datang ke sini? Aku kesini bukan untuk menemuimu. Aku mulai istrimu. Caroline, aku datang. Ibu pelan-pelan kakimu. Memang istrimu ini bisa sembuhkan sakit kaki. Jeffrey sudah pulang, Caroline pergi. Pergi? Kemana dia? Nggak tahu, bukannya Caroline bilang dia nggak punya keluarga di sini. Ini siapa? Kami pimpinan pabrik. Kami mau jenguk Caroline. Pimpinannya. Aku kasih tahu kalian ya, Caroline dan Jeffrey nggak punya keluarga lagi. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kecil jelek ini. Nggak ada yang bantu. Kasihan sekali. Kalian para pimpinan, tolong bantu mereka. Kak Herni, aku masih punya keluarga. Oh, kamu masih punya keluarga. Kamu sudah lama nikah dengan Caroline. Keluargamu nggak pernah datang. Mereka nggak suka Caroline. Apa urusannya sama kamu? Bu pimpinan, dengar sendiri deh. Apa-apa omongannya itu. Dia menindas anak perempuan orang. Aku pikir mereka berdua sudah nggak punya keluarga. Kak ini benar. Dia itu memang penindas. Aku akan didik dia dengan benar. Benar-benar. Kalau dia berani tindas Caroline, kalian pecat saja dia. Iya. Kak Herni, kalau kamu nggak ada kerjaan, pukul saja suamimu. Jangan bergosip di sini. Nanti aku bilang Caroline kalau kamu bohongi dia. Itu karena kamu larang kami kenalan. Jimmy, jadi apa benar
Caroline sama sekali nggak punya keluarga. Ayahnya intelek yang dikirim ke desa. Semua sudah tiada. 20 tahun lalu, kakek neneknya hilang saat dinas. Kali ini, ia datang cari mereka. Ditugaskan keluar daerah 20 tahun lalu. Itu kakek dan neneknya Teresa sepertinya 20 tahun yang lalu juga ditugaskan keluar daerah. Kalau begitu, apa mungkin mereka kenal kakek dan neneknya Caroline? Bu Clara, itu dokter. Anaknya juga dokter yang ditugaskan ke desa. Ibu, kalau begitu cepat cari Bu Clara. Minta dia cari informasi. Baik, Kita pulang dulu, tunggu dia di rumah. baik. Pelan-pelan. Sebentar lagi Caroline pulang. Aku masak dulu ya. Anak ini sejak kapan dia belajar masak? Lina, sini. Lupakan dulu soal masak. Lihat ini. Dua anak ini kok bisa ranjang? Anak bandel ini benar-benar penakut. Istrinya saja nggak bisa dia rayu. Lalu kapan aku bisa begendong cicitku? Ibu, Dasar anak ini. jangan buru-buru. Hari ini kita kan bawa arak. Malam ini biar mereka berdua seranjang. Ayo. Sudah masak. Ini. Coba dicicipi. Ini Coba cicipi. Ayo, buka mulut. Jimmy, gimana rasanya? Enak kan araknya? Aromanya enak sekali. Arak ini menyehatkan. Coba cium aromanya. Aromanya enak sekali. Minum lagi. Arak ini bagus. Tambah lagi. Gimana? Ibu, nenek, kenapa kalian paksa aku minum? Itu, aku dan nenekmu merasa kamu sepertinya kurang kuat. Jadi kami mau kamu tambah tenaga. Kami berdua enggak ganggu kalian lagi. Ayo, minum lagi sedikit. Minum lagi, jangan mubazir. Ibu, ayo kita pergi. Ayo. Ibu, nenek. Nenek Sinta juga nggak bisa diharapkan. Jangan-jangan aku benar-benar harus cerai dengan Jeffrey. Aku nikah dengan Jeffrey awalnya memang hanya demi KTP ibu kota. Tapi kenapa memikirkan cerai? Rasanya sedih sekali. Pacarku diputuskan mantan pacarnya. Biar aku saja. Kamu sudah masak, biar aku yang cuci piring. Naik. Ku bawa kamu makan cemilan malam. Sudah lihat kan? Kalau ada yang menindasmu, gak usah berdebat sama mereka. Jeffrey, sepertinya aku mulai suka sama kamu. Jadi, aku mau terus terang padamu. Mau cerai atau tidak, kamu yang tentukan. Jeffrey, ada yang mau ku bilang padamu. Kamu kenapa? Jeffrey, kamu sendirian di rumah, ngapain saja? Aku gak tahu. Panas banget. Boleh nggak, Caroline? Aku sudah lihat kamu semalam. Ngapain kamu sembunyi? Aku nggak sembunyi kok. Oke, kamu nggak sembunyi. Semalam kamu mau ngomong apa?
Jeffrey, kamu takut sama Jimmy nggak? Jimmy itu bukan orang yang irasional. Takut apa? Tapi kalau misalnya Jimmy melampiaskan amarah padaku karena masalah keluarga Rusli dan mau balas dendam ke aku, kamu takut kena imbasnya nggak? Kalau kamu takut, kita bisa cerai. Baru saja tidur sama aku semalam. Sekarang kamu nggak mau tanggung jawab ya? Jeffrey, aku nggak bercanda. Caroline, Jimmy nggak akan pernah balas dendam ke kamu. Dan juga, Caroline, kamu bikin masalah sebesar apapun, aku akan selalu mendukungmu. Oke. Jeffrey, kamu nggak takut, aku juga nggak takut. Kita hadapi bareng-bareng. Ternyata dia belum cerai. Iya, Kayaknya dia cari mati. informasi sudah aku sampaikan. Kalau nggak ada urusan lain, aku pamit dulu. Kalau begitu, kita buat dia pergi selamanya. Kalian berdua, musnahkan dia. Siap. Pabrik elektronik itu milik Jimmy. Kalau dia pecat aku dan Jeffrey, apa kami masih bisa dapat kerja? Caroline, resep obat yang kamu buat kemarin disetujui Rumah Sakit Umum Kota. Hari ini aku udah rapat, kamu tolong ambil ya. Oke, aku pergi dulu. Mau kemana? Aku mau ke rumah sakit ambil obat. Kamu capek nggak semalam? Kakimu lemes nggak? Mau aku gendong? Kamu ngomong apa sih? Hari ini kamu kerja, ada yang ganggu nggak? Nggak ada. Kalau gitu aku lanjut kerja dulu. Bahagia ya, Tuan Jimmy. Oh iya, keluarga Rusli sudah selidiki tuntas. Stephen dijatuhi hukuman mati. Peter dikeluarkan dari sekolah. Nggak akan ada lagi yang mempekerjakannya. Anda nggak perlu khawatir. Dia akan mengancam hubungan Anda dan kakak ipar. Aku takut dia. Dulu masih diam-diam kasih kode ke orang. Oh iya, Peter pergi temui Teresa. Teresa mencarikan dia pekerjaan. Pasti Peter sudah beritahu Teresa soal pernikahanku. Gawat. Bawa lebih banyak orang. Ikut aku. Siap. Kira-kira gimana Jimmy balas dendam padaku? Apa dia benar-benar bakal menghabisiku? Sepertinya enggak kan? Ini juga bukan dendam besar. Masa sih dia begitu pendendam? Sudahlah, gak usah terlalu dipikir. Tuan Jimmy. Jangan sampai Caroline dengar. Dia penakut. Penembak itu. Paul sudah urus. Musnahkan kedua orang itu. Jangan sampai Caroline melihatnya. Tapi lukamu. Tuan Jimmy. Paul, bawa Tuan Jimmy ke rumah sakit untuk obati luka. Baik. Cepat. Jangan pergi ke rumah sakit yang terdekat itu. Bisa terlihat oleh Caroline. Anda bilang apa? Ke rumah sakit terdekat, cepat. Oke. Dokter Susan, aku pulang dulu ya. Dokter Susan, Jimmy baku hantam dengan seseorang di depan rumah sakit kita. Jimmy terluka, dia dibawa ke rumah sakit kita. Jimmy? Baku hantam? Apa dia datang untuk membunuhku? Hah? Siapa sih yang sial banget berani-beraninya cari masalah sama Jimmy? Iya, di kota ini siapapun yang berani nantang Jimmy pasti berakhir buruk. Kasihan banget, aku lihat banyak darah. Aku nggak boleh biarkan Jeffrey dalam bahaya. Besok aku cerai dengan dia. Dokter!
Siapa dokternya? Cepat, dokter. Dokter. Saya dokter. Dokter, siapa dokternya? Saya dokter. Cepat hentikan pendarahan Tuan Jimmy. Kalau terjadi apa-apa pada Tuan Jimmy, nyawa menjadi taruhannya. Yang terluka ternyata Jimmy. Jeffrey? Jimmy? Ngapain bengong? Cepat. Kenapa aku merasa takut pada dokter tanpa alasan? Pergi sana. Tuan Jimmy, Anda bilang apa? Pergi sana. Tuan Jimmy menyuruhmu pergi. Cepat ganti yang lain. Pergi sana. Cairan antiseptik, kain kasah. Dokter Caroline, ini Jimmy loh. Kalau sampai terjadi apa-apa bisa mati. Kamu mau mati? Pelan-pelan. Pergi sana. Tuan Jimmy, tenang saja. Orang Teresa sudah disingkirkan semua. Kakak ipar akan baik saja. Seharusnya aku nggak biarkan Wilson memulangkan si bodoh ini. Kakak ipar, maksudnya aku. Teresa itu tunangannya. Jangan-jangan dia terluka karena mau menyelamatkanku. Lepaskan. Lukanya terlalu dalam, perlu dijahit. Tuan Jimmy, tahan sebentar. Demi mengobati luka, gak ada pilihan lain. Kakak ipar gak akan tahu ada wanita lain yang melepas celanamu. Caroline, biar aku saja. Kamu panggil dia apa? Caroline? Kakak ipar kami sepertinya juga bernama Caroline. Bodoh. Tuan Jimmy. Kakak ipar. Kakak ipar, aku nggak tahu itu kamu. Maaf sudah lancang. Paul, apa yang kamu lakukan pada kakak ipar? Caroline. Kakak ipar, luka Tuan Jimmy cukup parah. Sebaiknya Anda tetap di sini menemaninya. Minggir. Paul, ikuti dia. Baik. Tuan Jimmy, aku sudah peringatkan Teresa. Orang-orang yang sudah ditarik. Anda nggak perlu khawatir. Tetap harus waspada. Teresa memang dari awal mengejar Anda. Sekarang dia tahu Anda sudah menikah. Pasti dia makin gak senang. Soal ini akan kuselesaikan setelah sembuh, beritahu Bu Clara. Kalau dia nggak bisa urus cucunya, jangan salahkan aku turun tangan. Baik. Namamu bagus juga ya. Itu nama panggilanku. Yang di KTP itu salah. Sepertinya dia memang gak berniat menyembunyikan dariku. Kakak ipar, makanlah sedikit. Aku sudah makan. Kakak ipar, Tuan Jimmy kasihan sekali di rumah sakit. Semalaman gak tidur. Kamu sebaiknya jenguk dia. Caroline, kamu dan Jimmy gak setipe. Caroline. Caroline, pabrik elektronik keluarga Susanto lagi-lagi mendonasikan buku pelajaran baru untuk kita. Beberapa hari yang lalu kamu nggak datang. Ini baru saja sampai. Ini donasi dari Jimmy. Iya, sekolah kita semuanya dibangun dari sumbangan keluarga Susanto. Terlebih setelah Jimmy berkuasa, mereka semakin peduli pada pendidikan dan budaya. Orang-orang yang dulu nggak mampu sekolah, sekarang bisa sekolah lagi. Jimmy, sebenarnya seperti apa dirimu? Sudahlah, ayo cepat masuk kelas. Kata Paul, setiap hari kakak ipar, kalau nggak kerja, ya belajar. Setiap hari belajar sampai larut malam.
Jadi dia sama sekali nggak pernah terlihat mau jenguk aku. Menurut cerita Paul, kakak ipar sibuk belajar setiap hari, sampai nggak bisa berhenti. Setiap hari cuma ke kantin sekali, ambil makanan 1 kotak besar langsung, untuk makan seharian. Habislah. Sekarang tahu rasa. Waktu nipu Caroline, kenapa nggak sadar? Nenek, Ibu, kok kalian datang ke sini? Nyonya Lina, Nyonya Sinta. Wanita itu ya, paling nggak suka dibohongin. Awalnya aku juga nggak niat bohong. Sebenarnya aku mau bilang ke dia. Berdasarkan pengalamanku sebagai wanita selama lebih dari 70 tahun. Kalau mau bujuk wanita, cuma ada satu cara. Cara apa? Harus nggak tahu malu. Nenek, aku udah begini, masih juga dimarahi. Aduh, nenekmu bukan marahin kamu. Maksudnya, kamu harus tebal muka bujuk Caroline. Tinggalkan gengsimu sebagai Tuan Jimmy. Gimana caranya tebal muka? Kalian antar dia pulang. Nenekmu benar. Bukan, Nyonya Lina, Nyonya Sinta. Tuan Jimmy luka parah begini. Gimana keluar dari rumah sakit? Aku mau keluar dari rumah sakit. Jangan, Tuan Jimmy. Kalau dia sehat-sehat saja, siapa yang kasihan sama dia? Wilson, siapkan mobil. Aku mau pulang. Baik. Jimmy, Sayang, beberapa hari ini aku tidur di kantor saja. Caroline. Caroline, aku nggak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya dari awal aku mau memberitahumu. Aku ini cuma dokter biasa, jadi nggak pantas bersanding dengan Tuan Jimmy. Caroline, jangan ngomong begitu. Kamu tetap panggil aku Jeffrey saja. Aku tetap Jeffreymu, oke? Jimmy, berhenti bercanda. Setelah ujian masuk kuliah selesai, kita cerai saja. Aku nggak setuju. Aku nggak akan cerai denganmu. Apa dia benar-benar bos kejam yang membunuh tanpa ragu itu? Kamu demam. Jimmy, ayo bangun makan obat dulu. Caroline, kamu nggak mau pisah denganku, kan? Aku takut kamu mati di rumahku. Nanti keluarga dan anak buahmu akan membunuhku. Caroline, kita jangan begini lagi ya. Aku tetap Jeffreymu, kan? Aku tetap Jeffreymu, kan? Mau makan obat nggak?
Aku makan. Sudah kumakan nih. Tidurlah. Ternyata muka tebal memang manjur. Tuan Jimmy, saatnya pergi ke rumah sakit untuk infus. Ayo pergi, lalu cepat pulang. Baik. Caroline, lagi belajar ya? Bu Laura? Minggu depan ujian, gugup nggak? Masih aman kok. Aku sudah pernah sekali. Bu Laura, ada apa cari aku? Bos besar kita, Tuan Jimmy, terluka dan dirawat di rumah sakit. Kamu sudah tahu kan? Aku nggak tahu. Itu minggu lalu. Dia bertarung habis-habisan sama nona keluarga Lenata di rumah sakit, Tuan Jimmy. Dia menembak sampai bunuh belasan orang. Tapi dia sendiri juga kena tembak. Habis itu, dia paksa dokter Susan dan satu dokter wanita untuk kasih dia perawatan. Padahal Jimmy nggak bunuh siapa-siapa. Bunuh belasan orang. Kok rumornya bisa seaneh ini ya? Kalau begitu rumor-rumor sebelumnya juga seperti ini. Bu Laura, aku belum dengar soal ini. Kamu dengar dari siapa? Beritanya udah tersebar kemana-mana. Selain itu, Tuan Jimmy juga memang dirawat di rumah sakit. Oh iya, ini obat luka khusus. Pimpinan suruh kamu bawa ini ke rumah sakit untuk Tuan Jimmy. Obat ini nggak ada di rumah sakit. Baiklah. Kamu pergi saja, nggak usah takut. Tuan Jimmy itu baik sekali sama karyawannya. Tahun lalu, ada satu karyawan yang tangannya putus di bengkel. Terus, Tuan Jimmy nggak cuma kasih uang kompensasi yang banyak, tapi juga janji akan biaya anaknya sampai lulus kuliah. Sepertinya Jimmy memang beda dari yang dirumorkan. Nona Teresa, Tuan Jimmy nggak mau bertemu Anda. Sebaiknya Anda pulang saja. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya menghalangi aku. Nona Teresa! Kak Jimmy, kamu menikahi wanita desa itu, bahkan sampai terluka demi dia. Sebenarnya wanita desa itu sudah kasih kamu apa sampai kamu terpikat padanya? Teresa, kalau kamu berani kurang ajar ke istriku lagi, jangan salahkan aku kasar padamu. Kak Jimmy, kamu kan pernah bilang mau menikahiku. Aku nggak akan biarkan siapapun merebutmu dariku. Hanya karena kamu mimpi aku bilang aku akan menikahimu. Lalu, aku harus menikahimu ya? Mimpiku harus jadi kenyataan. Aku bukan kakek atau nenekmu, jadi aku nggak akan memanjakanmu. Jimmy, aku ini pewarisnya farmasi Cidore. Sedangkan Caroline itu cuma dokter desa. Apa sih kelebihannya dibanding aku? Teresa, kalau nggak mengingat kamu cucunya Bu Clara, kamu sudah habis sejak lama. Kalau kamu nggak sopan ke istriku lagi, tak seorang pun bisa selamatkan kamu. Jimmy, jangan lupa, perusahaan farmasi Susanto masih butuh kerjasama dengan lembaga riset nenekku. Di ibu kota, belum ada yang bisa mengancamku. Baiklah, kalau begitu, aku tunggu. Ketahuan nguping. Canggung banget. Caroline? Caroline? Aku tunangannya Jimmy. Kalau kamu tahu diri, cepat ceraikan dia. Waktu itu aku nggak tahu identitasnya, dan aku tertipu olehmu. Kamu pikir aku akan tertipu lagi? Jimmy menikahi wanita yang nggak tahu malu sepertimu. Lalu kamu sendiri apa? Beraninya kamu menghina aku? Jimmy yang ajarkan aku trik ini. Jangan kira Jimmy akan selalu melindungimu. Dari status dan penampilan, apa yang bisa kamu bandingkan sama Jimmy? Dia itu lulusan universitas ternama di negara Marui.
Ternyata Jimmy pernah kuliah di luar negeri. Aku ini satu-satunya pewaris farmasi Cidore. Nenekku pendiri farmasi Cidore. Hanya orang sepertiku yang pantas bersanding dengannya. Kalau dia memang sehebat itu, aku malah makin gak mau lepas. Bu Laura suruh aku kasih ini padamu. Dokter Caroline, kasih aku satu kesempatan lagi bisa nggak? Gak bisa. Wilson, kayaknya dia nggak cuek lagi sama aku. Kakak ipar tadi bilang dia nggak mau pisah denganmu. Cepat panggil perawat infus aku. Aku mau cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Tapi kalau Teresa begitu, apa benar-benar nggak akan berpengaruh pada kerja sama kita dengan Bu Clara? Bu Clara bukan orang yang irasional. Baik. Cantik sekali ya. Kakek, nenek. Ada apa? Siapa lagi yang menyakiti cucuku ini? Jimmy gak mau cerai dengan wanita desa itu. Tolong bantu aku rebut dia. Dasar konyol, kamu mau merebut suami orang, terus orang lain gimana? Aku gak peduli. Kalian ini memang cuma peduli kerjasama dengan Jimmy. Gak peduli padaku. Anak ini benar-benar manja. Apa kita bisa serahkan farmasi Cidore pada dia? Kita cuma punya satu cucu. Kalau bukan dia, mau dikasih ke siapa lagi? Kalau saja cucu kita, si Hana, bisa ditemukan, pasti akan lebih baik. Sebelum kita pergi memberikan bantuan keluar daerah, Carlo pernah menulis surat ke kita. Katanya, Hana mewarisi minat kita pada pengobatan tradisional Tiongkok. Di tubuhnya, ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Bertahun-tahun berlalu, kenapa sama sekali nggak ada kabar? Liontin Giocchini dulu dibagi 2, setengahnya lagi ada pada cucu kita. Kita juga nggak tahu sekarang, apa dia masih hidup atau sudah meninggal. Sayang, kamu sudah pulang ya? Hari ini aku ketemu ini di bawah bantal. Ini punyamu. Ini pemberian ayahku, jangan asal sentuh. Aku masih butuh ini untuk cari kakek nenek. Aku akan bantu kamu cari mereka. Jimmy, kamu itu lulusan Universitas Jinara. Sedangkan aku, jangankan Universitas Jinara. Masuk universitas biasa saja sudah kayak mimpi ketinggian. Nona Teresa benar. Kecocokan latar belakang itu penting. Kita dari dunia yang berbeda. Kalau gitu aku ganti nama jadi Jeffrey saja, nggak pakai nama Jimmy lagi. Aku sudah cari tahu, keluarga Susanto dan farmasi Cidore sedang bekerja sama mengembangkan obat jantung. Yang nantinya kalau berhasil akan membantu banyak orang. Jangan sampai hal itu terpengaruh karena aku. Jadi kamu sebenarnya bukan gak suka padaku, tapi takut mengganggu kerjasama antara aku dan Bu Clara. Aku pegang lukamu ya? Caroline, aku sama sekali gak perlu mengandalkan pernikahan untuk memimpin keluarga Susanto. Kamu bisa percaya padaku. Jimmy, sepertinya aku benar-benar gak rela berpisah denganmu. Lusa ujian universitas, kamu harus istirahat. Aku harus bisa masuk universitas demi menemukan kakek dan nenek, dan agar jarak antara aku dan Jimmy gak terlalu besar. Kamu. Ayo cepat turun. Dorong saja motornya. Di sini dilarang naik motor. Kamu ini. Bro. Terima kasih ya. Pelan-pelan ya. Oke. Cepat. Lagi ujian. Ayo lewat sini. Lewat sini saja ya. Gimana ujianmu? Ayo cepat. Soal tahun ini susah banget ya. Kakak ipar. Dia dikawal orang sebanyak itu.
Pantas saja dia dikira mafia. Apa? Tuan Jimmy setiap hari terang-terangan jemput wanita desa itu di lokasi ujian. Jimmy, kamu sampai rela abaikan identitas dan statusmu demi wanita desa itu. Besok hari terakhir ujian masuk universitas. Aku nggak mau Caroline selesaikan ujiannya. Tapi, Jimmy, Takut apa? Nenekku rektor Universitas Kedokteran dan kakekku kepala lembaga riset biologi. Nanti kalau mereka berdua turun tangan, aku yakin Jimmy nggak akan bisa melindungi wanita desa itu. kami mengerti. Kamu dari sekolah mana? Berani-beraninya nyontek di ujian masuk universitas. Pak Guru, aku nggak nyontek. Buktinya sudah jelas. Masih bilang gak nyontek. Itu bukan contekan yang aku bawa. Contekan itu ada di bawah mejamu. Kalau bukan kamu yang bawa, apa mungkin kami yang taruh di situ? Aku... Tugas keamanan, ada yang nyontek di ruangan ujian. Bawa dia keluar. Kalian... Silakan keluar. Gawat, Tuan Jimmy. Ada apa? Kakak ipar ketahuan nyontek dan dia tertangkap. Omong kosong, dia nggak mungkin nyontek. Contekan itu bukan punyaku. Aku nggak nyontek. Kamu kan sudah sering nyontek. Masih ngotot bilang enggak. Aku benar-benar nggak nyontek. Benar. Caroline, 5 tahun lalu, saat kita ujian bersama, kamu juga sudah niat bawa contekan. Aku sudah pernah mencegahmu. Kamu pernah gagal ujian sekali, tapi tetap gak mau ngaku. Kamu masih mau nyontek di ujian kali ini. Peter, kamu ngomong apa sih? Peter, kamu ngomong apa sih? Caroline, kalian berdua tumbuh bersama. Seperti apa kemampuan belajarmu, dia yang paling tahu. Pak Guru, mereka memfitnahku. Lalu mana buktinya? Pak Guru, nenekku pimpinan di dinas pendidikan. Dia paling benci perilaku seperti ini. Lihat saja nanti. Nona Teresa, tenang saja. Kami pasti nggak akan kecewakan Bu Clara. Laporkan masalah ini ke dinas pendidikan dan blokir berkas Caroline. Dia selamanya nggak boleh ikut ujian masuk universitas. Sudah lihat kan? Inilah kesenjangan latar belakang kita. Aku bisa menyingkirkanmu semudah membunuh semut. Kamu ini, mana pantas bersanding dengan Jimmy? Aku mau lihat siapa yang berani blokir berkas istriku. Jimmy? Jimmy? Caroline itu istrinya Jimmy. Jimmy, Caroline menyontek saat ujian. Apa kamu masih mau melindungi orang seperti dia? Aku nggak menyontek. Mereka bekerja sama dengan guru untuk memfitnahku. Aku tahu kok. Aku ada di sini. Jimmy, ada siswa yang nyontek saat ujian masuk universitas. Bukannya kamu paling peduli soal pendidikan? Demi seorang wanita desa, kamu gak punya prinsip. Prinsipku adalah istriku. Kalau kamu berani menjebaknya, jangan salahkan aku kasar padamu. Jimmy, kamu masih peduli nggak dengan harga dirimu? Cukup. Nenek, Bu Clara. Bicara baik-baik. Kenapa menangis? Nenek, Caroline nyontek saat ujian. Jimmy masih melindunginya. Dia mengabaikan prinsip pendidikan. Wajah Bu Clara ini terasa familiar. Anak ini sepertinya pernah kulihat. Bu Clara, pas sekali Anda datang. Wilson. Ini adalah lembar ujian Caroline di sekolah. Dengan nilai-nilainya itu, aku percaya dia nggak mungkin nyontek. Jimmy, gedung sekolah malam itu kan dibangun keluargamu. Jadi bukankah nilai ujian istrimu bisa kamu isi sesuka hati sesuai keinginanmu? Teresa, kamu berlebihan. Namamu Caroline ya?
Namamu Caroline ya? Iya. Benar, Bu Clara. Siapa nama ayahmu? Dulu surat yang dikirim Carlo mengatakan nama panggilan cucuku itu Hana. Kalau gitu bukankah nama Hana itu berarti Caroline? Nenek, kamu ngapain sih? Kamu juga mau melindungi dia. Bukannya nenek dan kakek paling benci hal-hal curang seperti ini? Nona Teresa, kalau menurutmu nilai ini palsu, hari ini aku di sini, dan di bawah pengawasan Bu Clara, akan mengerjakan satu versi soal ujian yang lain. Apa kamu bersedia sekali lagi mengerjakan ujian versi B di depan begitu banyak orang? Kalau ujian ulang bisa membuktikan aku nggak nyontek, maka aku siap ujian ulang. Apa salahnya? Caroline itu pintar. Aku nggak boleh biarkan dia ujian ulang. Banyak orang sudah melihat Caroline ketahuan menyontek. Kalau dia diberi kesempatan lagi, itu nggak adil. Kamu menghalangiku seperti ini apa karena kamu takut kalau perbuatanmu dan Peter yang memfitnahku akan terbongkar? Kamu? Sudah cukup. Pergi ambil soal ujian lain. Soal ujian ini baru saja dikeluarkan, bahkan aku pun belum pernah melihatnya. Baik. Kuharap kamu bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik.